Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Pada Januari 2017, Peter McKindow menghebohkan Amerika dengan sebuah teori konspirasi satir. Ia menyebarkan pesan birds aren't real atau burung itu tidak nyata, mengemukakan konspirasi bahwa semua burung di Amerika adalah drone pengintai pemerintah federal untuk memata-matai warganya. Dan kotoran burung di mobil itu mengandung alat pelacak super canggih. Konyol kan? Tapi teori ini menghebohkan Amerika dan mendapat jutaan pendukung di sosial media. Dan Peter McKindow menggarap keuntungan dari penjualan merchandise-nya. Today, the United States stockpile of atomic weapons. I will repeat. So, awalnya Peter hanyalah orang biasa, pemuda berusia 18 tahun yang tumbuh besar di Little Rock, Arkansas. Seorang siswa homeschooling di lingkungan yang penuh dengan pecinta teori konspirasi. Hampir semua orang yang aku kenal percaya akan suatu bentuk teori konspirasi. Entah itu Obama seorang antikris atau ada microchip di dalam vaksin, cerita Peter. Sehari setelah inaugurasi Donald Trump di 2017, Peter sedang nongkrong dengan teman-temannya di Memphis ketika sekelompok demonstran pro-Trump melewati jalan itu. Peter berpikir akan sangat lucu kalau ada seorang dalam kerumunan massa itu yang memegang tanda yang tidak ada hubungannya dengan topik demonstrasi tersebut. Kemudian terbesit di kepalanya hal terabsurd yang pernah ia pikirkan, yaitu birds aren't real. Ia menulis kalimat itu di sebuah kertas dan turun ke jalanan sambil berteriak, "Aku marah dan aku di sini untuk protes. Bangunlah Amerika. Burung itu tidak nyata. Mereka adalah mitos, mereka adalah ilusi." Temannya yang bernama Ali Perkins mengepost video itu. Siapa sangka, hal yang awalnya hanya berupa jokes spontan Peter ini menarik banyak pendukung di Facebook dan Instagram. Penasaran akan seperti apa hasil akhirnya, Peter memutuskan untuk membawa ke tingkat yang jauh lebih serius. Ia merencanakan sebuah gerakan palsu. Pertama-tama, ia membeli sebuah mobil van, lalu memberikan tulisan slogan-slogan tentang burung di bodi mobilnya. Kemudian mengendarai mobil itu dari kota ke kota. Memasang iklan billboard di setiap kota yang dikunjungi, berbicara dengan orang asing yang ia temui, meyakinkan mereka akan konspirasi ini. Kemudian membagikan brosur yang bertuliskan, "If it flies, it spies." Ia membentuk tim kreatif untuk membangun pondasi konspirasinya ini. Mereka membuat sejarah palsu, membuat video footage jadul untuk memberi kesan seolah hal ini sudah terjadi sejak era Perang Dingin. Tapi semua konspirasi butuh seorang pelopor yang meyakinkan, seseorang yang pernah berada di Deep State. Maka mereka menciptakan karakter Eugene Price, seorang mantan CIA yang terlibat dalam genosida burung-burung dan pelepasan drone. Aku mencari seseorang yang terlihat seperti telah memendam rasa bersalah selama bertahun-tahun, seperti kantong di bawah mata, malam tanpa tidur. Cerita Peter tentang bagaimana ia mencari aktor untuk memerankan Eugene Price. Mereka meluncurkan video berjudul Pengakuan Eugene Price, seorang mantan CIA yang muncul untuk menceritakan dosa pemerintah. Video itu mendapat belasan juta view. Gerakannya mempromosikan teori bahwa semua burung di Amerika Serikat sebenarnya telah dimusnahkan oleh pemerintahan federal dari tahun 1959 sampai 1971. Mereka menggunakan gas beracun yang dilepaskan ke udara menggunakan pesawat. Kemudian burung-burung itu digantikan oleh drone berbentuk burung untuk memata-matai warganya. Bahkan ia mengaitkan kematian JFK dalam teorinya, mengatakan bahwa Presiden John F. Kennedy dibunuh karena ia menentang pemusnahan burung-burung tersebut. Lebih jauh lagi, gerakan itu mengklaim bahwa burung yang sedang hinggap di kabel listrik itu sebenarnya sedang merecharge baterainya.
Burung itu juga menggunakan teknologi pelacak canggih berbentuk cairan yang dijatuhkan ke mobil-mobil dalam bentuk kotoran. Juga mengatakan bahwa alasan kita tidak pernah melihat bayi merpati karena semua merpati diproduksi di pabrik dalam bentuk merpati dewasa. Ia mengaitkan segala sesuatu yang berbentuk burung ke dalam konspirasinya. Maskot nasional AS adalah burung elang. Setiap negara bagian punya burung khasnya. Bahkan logo awal Twitter juga tidak luput. Pada tahun 2019, Peter mengatur demo palsu, memegang tanda bertuliskan Birds Unreal. Di tahun 2021, beberapa pendukung melakukan aksi demo di depan kantor pusat Twitter di San Francisco, menuntut agar perusahaan tersebut mengubah logo burungnya. Kemudian bulan berikutnya, giliran CNN di demo pendukungnya yang menuntut pemberitaan yang jujur. Dan lebih konyolnya lagi, ratusan pendukungnya berkumpul di Washington Square, New York. Mereka menuntut agar wali kota men-shutdown semua merpati di kota itu. Mereka juga menyebarkan ratusan email palsu dari Pentagon yang seolah-olah telah bocor, mengekspos para elit dan pejabat pemerintah dalam plot drone burung pengintai. Tak butuh waktu lama untuk menarik perhatian media lokal. Gerakan ini menjadi berita panas yang dimuat di berbagai stasiun berita. Banyak siswa-siswa yang benar-benar percaya bahwa gerakan tersebut adalah nyata dan telah berlangsung sekitar 50 tahun. Apalagi dengan adanya pandemi COVID sejak 2019, sebagian besar orang memang kehilangan akal sehatnya. Peter sangat senang menonton berita tentang gerakannya ini di TV. Ia tertawa dan sangat terhibur. Tujuan utamanya telah tercapai. Namun, ia juga khawatir kalau ini akan bergulir seperti bola salju dan menjadi tak terkendali. Maka ia memutuskan untuk menyudahi sandiwaranya pada tahun 2021. Dan ia merasa sangat puas dan bangga dengan pencapaiannya. Tentu saja, Peter yang dulunya bukan siapa-siapa, kini telah menjadi orang terkenal yang telah mempermainkan jutaan orang. Ia berubah menjadi seorang yang telah mengerjakan suatu proyek yang sangat brilian. Sebuah mahakarya seni satir yang telah berhasil membodohi komunitas mainstream. Instagramnya memiliki 380.000 followers dan mendapatkan centang biru. Ia diundang oleh berbagai stasiun TV lokal untuk melakukan interview. Pada 2022, profil Peter dimuat di majalah Vice. Kemudian diinterview oleh 60 Minutes. Dan terakhir, diundang untuk membuka seminar di TED Talk. Mungkin Peter McKinnon memang pantas disanjung, karena ia telah mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Menunjukkan kepada kita beginilah cara kerjanya. Tak peduli seberapa gila ide kamu, seberapa konyol kebohonganmu, asalkan kamu terus-terusan menyebarkannya tanpa henti meyakinkan orang-orang, ide atau kebohongan itu akan menjadi sebuah fakta yang bisa diterima. Karena di era digital ini, akan selalu ada orang yang cukup bodoh yang akan memakan umpanmu bulat-bulat. Kemudian, orang-orang ini akan membantumu menyebarkan kebohongan tersebut.